Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran dan penilaian. Nah, sebelum kita bahas tentang pengukuran dan penilaian, ada baiknya kita pahami dulu mengapa kita perlu membahas tentang materi ini atau hal yang melatar belakanginya. Jadi kita kembali ke yang namanya proses pendidikan. Dalam proses pendidikan itu ada yang namanya pembelajaran dan ada yang namanya penilaian. Nah, pendidik yang baik dalam hal ini bisa dikatakan guru ya. Pendidik yang baik seharusnya berkeinginan untuk mengetahui apakah hal-hal yang sudah ia sampaikan di kelas itu dapat diterima dengan baik oleh murid-murid atau peserta didik, atau justru tidak diterima dengan baik. Lalu pendidik yang baik juga harusnya ingin tahu apakah peserta didiknya telah belajar ke arah yang benar atau tidak. Pendidik yang baik juga pastinya ingin tahu atau punya keinginan untuk membantu peserta didik yang punya kesulitan untuk belajar. Lalu bagaimana caranya agar seorang pendidik itu tahu bahwasanya peserta didiknya sudah ke arah yang benar atau mengalami kesulitan atau tidak? Di sini, untuk mengetahui hal tersebut, ada yang disebut dengan penilaian. Kalau pakai bahasa Inggris, assessment. Assessment atau penilaian ini anggap aja sama ya, karena itu adalah terjemahannya. Nah, ada kalanya orang beranggapan bahwa pembelajaran dan penilaian ini adalah dua buah kegiatan yang saling terintegrasi, saling berkaitan dari awal hingga akhir pembelajaran. Oke, selanjutnya, lalu sebenarnya apa saja sih tugas pokok guru dan pembelajaran sehingga kita perlu mengaitkan dalam materi ini? Jadi tugas pokok guru dan pembelajaran ada beberapa. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran. Bisa dikatakan di sini seperti teman-teman ketika akan menjadi guru, teman-teman menyusun RPP. Ini namanya rencana pembelajaran. Lalu yang kedua, melaksanakan program pembelajaran. Ah, ini bentuknya seperti ketika teman-teman mengajar di kelas. Yang ketiga, melaksanakan penilaian hasil belajar. Lalu yang keempat adalah melakukan analisis hasil belajar. Dan yang kelima, melaksanakan program tindak lanjut. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang ketiga. Maksudnya pembahasan dalam penilaian autentik ya. Jadi melaksanakan penilaian hasil belajar. Fokus kita adalah bagaimana melakukan penilaian dari hasil belajar siswa atau anak didik. Nah, dari hasil dari ketiga ini, dari yang nomor tiga ini yaitu akan melakukan penilaian hasil belajar, kita perlu mempelajari, eh, kita perlu melakukan penilaian. Nah, untuk melakukan penilaian, di sini kita juga perlu melakukan sebuah kegiatan yang disebut pengukuran. Karena itu, pada bab ini, inilah yang melatar belakangi mengapa kita belajar mengenai penilaian dan pengukuran. Lalu sebenarnya pengukuran itu apa? Ada beberapa ahli yang memiliki pendapat tentang pengukuran. Jadi pengukuran sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penilaian. Pengertiannya sendiri ada beberapa. Yang pertama, ini dikemukakan oleh Allen dan Yen. Jadi Allen dan Yen ini mengatakan bahwa pengukuran sebagai pemberian bilangan kepada seseorang dengan cara yang sistematis untuk menyatakan sifat-sifat seseorang. Kalau yang kedua ini menurut Reynolds, Livingston dan Wilson ini dia menyatakan bahwa pengukuran artinya adalah sekumpulan cara untuk memberikan bilangan kepada objek, kemampuan, atribut, atau perilaku untuk menyatakan kuantitas objek, kemampuan, atribut, atau perilaku yang diukur.
Lalu kalau yang ketiga menggunakan KBBI, jadi KBBI mengatakan bahwa pengukuran itu adalah proses, cara, perbuatan mengukur. Dari ketiga hal ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya pengukuran adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Nah, jadi nanti kalau hasil dari pengukuran itu pakai angka, bukan kok kata-kata. Nah, ini kalau kita ingin membedakan berdasarkan objek yang diukur, maka pengukurannya ada dua macam. Yang pertama yaitu pengukuran fisik, dan yang kedua yaitu pengukuran psikologis. Ya, namanya pengukuran fisik itu mengukurnya ya pakai hal yang berbentuk fisik. Contoh dari pengukuran fisik, ini pengukuran tinggi badan dan pengukuran berat badan. Kalau pengukuran tinggi badan ini teman-teman bisa pakai penggaris atau eh ya penggaris ya. Terus kalau misalkan pengukuran berat badan ya pakai timbangan atau misalkan apa ya? Ya yang sejenis dengan timbangan lah ya. Terus kalau pengukuran psikologis ini contohnya adalah pengukuran mengenai tingkat kecerdasan dan tingkat kestabilan emosi. Nah, ini alat ukurnya beda dengan pengukuran fisik. Kalau pengukuran fisik bisa pakai penggaris atau timbangan. Lah, pengukuran psikologis, pengukurnya pakai sebuah alat. Alatnya itu berupa tes. Jadi, berbeda yang diukur apa. Oke, mengenai pengertian penilaian, di sini ada banyak ahli yang memberikan pendapatnya mengenai apa itu penilaian. Saya ambil beberapa saja. Yang pertama dari Johnson dan Johnson ini bahwasanya penilaian diartikan sebagai sebuah usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai kuantitas atau kualitas dari adanya suatu perubahan yang terjadi pada peserta didik, guru belajar, guru atau pendidik, juga dari penyelenggara pendidikan. Kemudian yang pengertian kedua ini menyatakan bahwa penilaian adalah sebuah metode sistematis untuk memperoleh informasi, dan informasi ini dapat diperoleh dari suatu tes atau sumber lain untuk melakukan kesimpulan mengenai karakteristik orang, objek, atau program yang dinilai. Lalu yang ketiga ini bahwasanya penilaian pendidikan adalah sebuah upaya formal untuk menentukan status dari seorang murid atau peserta didik terhadap variabel pendidikan yang telah ditentukan. Lalu kalau menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2016, bahwasanya penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ada banyak ya, ini ada 4 saja contoh dari pengertian penilaian, tapi dari sini kita dapat melihat bahwasanya ada beberapa kesamaan pandang mengenai penilaian tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwasanya yang pertama penilaian menyimpulkan mengenai karakteristik, mengenai variabel yang dipilih. Nah, jadi ada karakteristik. Lalu yang kedua bahwasanya penilaian itu adalah simpulan dari kegiatan penilaian adalah pernyataan mengenai kualitas, kuantitas, atau kedudukan dari sesuatu yang dinilai. Dan yang ketiga, bahwasanya kegiatan penilaian dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Untuk prinsip-prinsip penilaian, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ada 9. Untuk yang pertama yaitu sahih. Artinya penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Lalu yang kedua, objektif. Artinya penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Lalu penilaian juga harus adil. Artinya, jadi misalkan ada seseorang yang ingin menilai tidak boleh membeda-bedakan
berdasarkan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ataupun gender. Yang keempat, penilaian harus terpadu. Eh, dan yang kelima, eh, penilaian itu terbuka. Jadi prosedurnya jelas, kriterianya jelas, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Untuk yang keenam, penilaian harus menyeluruh dan berkesinambungan. Ya, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Terus yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang sembilan, nomor 9 yaitu akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Sebenarnya kenapa sih perlu melakukan penilaian dan tujuannya apa? Nah, kalau tujuan dari penilaian ini ada contoh, ada beberapa hal. Yang pertama, menurut Popham, tujuan penilaian itu ada 4. Yang pertama, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan dari peserta didik. Jadi untuk mengetahui apa yang kurang atau apa yang lebih dari peserta didik tersebut. Lalu memonitor kemajuan peserta didik. Kira-kira kemajuan dia seperti apa? Lalu untuk memberikan nilai kepada peserta didik bisa di akhir ya nilainya berapa, apakah dia lulus atau tidak. Dan yang terakhir yaitu menentukan efektivitas pembelajaran yang dilakukan pendidik. Jadi kalau misalkan nggak dinilai, kita tidak tahu bahwasanya pembelajaran tersebut apakah sudah efektif atau belum. Nah, kalau menurut yang Johnson Johnson ada beberapa hal yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menurut Popham. Yang pertama, mendiagnosis pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Lalu, memonitor kemajuan peserta didik terkait dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, menyediakan data untuk memberikan nilai kepada peserta didik. Jadi kita lihat ya, nggak terlalu jauh beda ya tujuan penilaian menurut yang pertama dan yang kedua. Kalau jenis penilaian, karena ada beberapa ya, ini kita ambil menurut Johnson bahwasanya penilaian ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Tujuannya seperti itu. Dan biasanya dilakukan di awal pembelajaran untuk mengumpulkan informasi mengenai apa yang telah diketahui dan yang belum diketahui oleh peserta didik. Contoh dari penilaian diagnostik ini adalah pretest. Misalkan ketika awal mengikuti pembelajaran ada sebuah tes untuk mengetahui kira-kira start dari peserta didik itu seperti apa. Yang kedua adalah penilaian formatif. Penilaian formatif ini dilaksanakan secara kontinu sepanjang satuan pembelajaran dengan tujuan utama memberikan balikan atau feedback baik kepada peserta didik maupun kepada pendidik. Di sini contoh dari penilaian formatif adalah ulangan harian. Ulangan harian biasanya disusun sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi dapat diketahui misalkan siswa atau peserta tersebut sudah memahami materi sesuai dengan kompetensi dasar yang sedang diberikan. Lalu untuk yang ketiga, ini penilaian sumatif. Tujuannya menentukan kedudukan peserta didik terkait dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang atau untuk menentukan keberhasilan peserta didik. Contohnya di sini yaitu ujian semester atau ujian akhir dari suatu satuan pendidikan. Kalau penilaian sumatif ini biasanya di akhir ya. Bedanya kalau diagnostik itu biasanya di awal, formatif itu bisa sepanjang waktu, kalau sumatif itu di akhir.
Lalu untuk penentuan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran, ini ada beberapa acuan yang dipakai, yang ada dua ya. Yang pertama pakai acuan norma. Acuan norma ini kata lainnya adalah penilaian acuan norma atau PAN. Di sini untuk PAN keberhasilan peserta didik tidak dibandingkan dengan keberhasilan teman-teman sekelompoknya. Sementara untuk yang kedua, yaitu acuan kriteria atau patokan reference ini, keberhasilan peserta didik berdasarkan dibandingkan dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan oleh pendidik sebelum pembelajaran pada satuan waktu pembelajaran berlangsung. Contoh gampangnya kalau untuk PAP ini seperti misalkan sebuah sekolah itu punya KKM untuk materi mapel bahasa Inggris, misalkan KKM-nya adalah 75. Jadi ketika seorang siswa itu nilainya di bawah 75, maka bisa dikatakan bahwa dia belum berhasil. Atau misalkan jika nilainya di atas 75, contoh nilainya 80, berarti dia sudah berhasil. Hmm, Nah, sehubungan dengan penilaian ini, maka tugas pendidik profesional haruslah dapat yang nomor satu, memilih dengan baik prosedur penilaian yang cocok untuk membuat keputusan pembelajaran atau instructional decision. Yang kedua, mengembangkan dengan baik prosedur penilaian yang cocok untuk membuat keputusan pembelajaran. Lalu untuk yang ketiga, melaksanakan penilaian, melakukan penskoran, dan menginterpretasikan penilaian yang dibuatnya secara profesional. Lalu setelah dilakukan penilaian, maka digunakanlah hasil penilaian tersebut untuk membuat keputusan pembelajaran. Dan yang kelima, mengembangkan prosedur pemberian skor yang benar sesuai informasi yang diperoleh dari penilaian. Nomor 6, mengkomunikasikan hasil penilaian kepada pihak-pihak yang memang ada kaitannya. Bisa kepada murid atau kepada guru lain atau ya seperti kepada wali kelas ya atau wali murid. Yang ketujuh, ini mengetahui dan menghindari tindakan tercela akibat penggunaan prosedur atau informasi penilaian yang tidak etis, ilegal, dan tidak benar. Saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.